Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhawati fillah, sahabat dan rekan sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi ilmu tentang bagaimana cara menghilangkan najis yang ada di lantai. Karena beberapa kali saya ditanya tata caranya, tutorialnya menghilangkan najis yang ada di lantai. Pertama, di dalam madhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis aini, dan yang kedua adalah najis hukmi atau najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Najasah ainiyah adalah najis yang ada wujudnya dan memiliki sifat-sifat, ada aromanya, ada warnanya, pun ada rasanya, atau ada salah satunya. Ini disebut dengan najasah ainiyah. Sedangkan najasah hukmiyah atau najis yang hukmi, ini najis yang ada bentuk wujudnya, cuman tidak lagi memiliki sifat, ya, tidak ada aroma, tidak ada rasa, tidak ada pula pun warna. Jadi bahkan mungkin warnanya seperti warna air. Nah, cara kita untuk menghilangkan najasah ainiyah yang ada zatnya, ada rasanya tadi, aromanya, warnanya adalah terlebih pertama kita menjadikan najasah ainiyah ini menjadi najasah hukmiyah terlebih dahulu. Artinya kita menghilangkan najasah ainiyah ini, kita berusaha untuk menghilangkan warnanya, aromanya, dan rasanya. Lalu kemudian setelah itu baru kita akan siramkan air, dan ini harus karena membersihkan najis, air itu harus dalam posisi mengalir. Jadi seperti itu. Langsung saja kita berikutnya kepada tutorial dan aplikasinya dalam tata cara menghilangkan najis. Baik. Di sini ada najis yang ingin kita bersihkan. Pertama adalah tata caranya tentu kita menghilangkan zatnya, menghilangkan ainnya, zat najis ini. Juga menghilangkan aroma, warna, dan rasanya. Cara menghilangkannya tentu kita tidak bisa siramkan air ini secara langsung begini, karena nanti najis itu akan menyebar kemana-mana dan kita tidak bisa membersihkan dengan baik. Ya, jadi caranya satu-satunya adalah bagaimana kita menghilangkan najis ini. Berarti kita harus meresapnya, mengeringkan najis ini. Kita bisa menggunakan tisu misalkan, atau bisa menggunakan kanebo misalkan. Andai kata kita menggunakan di sini misalkan kanebo ini, kita berusaha untuk serap najis ini, ya. Baik. Setelah kita sudah serap najis ini, ya, kita ambil, ya, kita berusaha untuk membersihkan dengan sebaik mungkin. Artinya najis ini sudah tidak ada secara zatnya. Kita lihat sekarang secara zatnya sudah tidak ada. Tapi mungkin bisa jadi masih menyisakan aroma atau menyisakan warna atau yang lainnya. Kita berusaha untuk membersihkan sebaik mungkin sehingga tidak ada sesuatu yang tersisa, ya, sebelum kita gunakan air, Baik. Di sini bisa jadi kalau ada aroma, mengatasi aroma mudah. Di sini ada parfum mungkin, jadi sehingga kita bisa semprot ini dengan parfum sehingga hilang aroma najis yang pertama tadi. Lalu kita kemudian keringkan parfum ini, ya, kita kembali lagi mengeringkannya, ya, karena kita tujuannya adalah menghilangkan najis itu secara zatnya dan mengubahnya menjadi hukmiyah. Sehingga di sini pertama, apakah najis ini sudah hilang? Tentu secara kasat mata sudah tidak ada. Tapi secara hukum syariat, najis ini belum hilang dikarenakan belum terkena air. Maka yang berikutnya adalah mudah, kita tinggal meratakan atau menyiramkan air ini di tempat yang terkena najis itu. Setelah sudah terkena begini, ya, ini air ini posisinya sekarang sudah menjadi air yang suci dan tidak mensucikan. Maksudnya air ini bukan najis lagi, ya, karena memang sudah tidak ada najis di sini yang terlihat, tapi posisi yang lain adalah air ini tidak bisa digunakan untuk mensucikan, air ini hanya suci. Sehingga air ini kalau terkena kaki, terkena tangan juga tidak masalah karena sudah menjadi suci. Tinggal kita apabila ingin memang mengeringkan, ya kita tinggal keringkan air ini, ya, keringkan. Apabila kita tidak ingin mengeringkan, misalkan
maka bisa juga kita tidak tidak perlu mengeringkannya karena tidak begitu masalah ya, tidak begitu masalah. Sekali lagi kalau kita ingin keringkan ya keringkan saja. Baik, kita berusaha untuk mengeringkan. Semoga cukup ini tisunya. Ya, cukup insyaallah. Nah, ini ketika sudah kering begini berarti sudah hilang najis yang ada. Tentu ada satu yang terlupa mungkin ya, agar tangan kita tidak terkena langsung najis, utamanya memang kita tidak bersentuhan langsung dengan najis. Jadi kita menggunakan kaos tangan ya dari plastik atau yang lainnya sehingga tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan najis. Dan dengan cara ini selesai najis itu kita bersihkan, zatnya sudah tidak ada dan kita juga sudah mengalirkan air itu sehingga sehingga najis itu benar-benar hilang dan tempat ini bisa digunakan untuk sholat dan seterusnya. Itulah mungkin yang sedikit tentang penjelasan bagaimana tata cara menghilangkan najis. Semoga berbagi ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita bisa kembali lagi bertemu dengan berbagi ilmu yang lainnya tentang tutorial atau tata cara yang lainnya demi juga agar cara kita dalam beribadah atau dalam beraktivitas itu sesuai dengan apa yang diajarkan para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.